Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seri ke-7 Chess Champion Tour 2021 sudah dimulai tadi malam dengan tema Gold Money Asian Rapid. Turnamen ini dimulai lebih awal dari biasanya kawan, yang biasanya dimulai di atas jam 9 malam waktu Indonesia. Seri ke-7 ini agak berbeda, dimulai sekitar jam setengah 7 malam. Karena mungkin untuk mengakomodir waktu bagi pemain Asia, di mana seri ke-7 ini diikuti oleh 8 pemain Asia, separuh dari keseluruhan pesertanya. Dan yang menarik kawan, di sini ada satu peserta perempuan, yaitu Ho Yifan, pecatur wanita nomor 1 dunia. Untuk lebih jelasnya mengenai turnamen ini kawan-kawan bisa kunjungi official websitenya. Linknya ada di kolom deskripsi, silakan klik saja link tersebut. Dan berikut rangkuman hasil-hasil pertandingan tadi malam dan klasemen sementaranya. Di match day pertama babak penyisian setelah 5 kali putaran game dimainkan, Magnus Carlsen, Vladislav Astimev, Daniil Dubov, Ding Liren, dan Lev von Aronian sementara memimpin puncak klasemen dengan perolehan poin yang sama. Sedangkan Gukesh di hari pertama tidak mampu bersaing dengan para seniornya. Ho Yifan pun juga begitu kawan, menempati posisi atau jurang klasemen dengan perolehan 1 poin. Untuk pagi ini kita akan mulai dulu dari gamenya Alireza Firoza versus Magnus Carlsen di babak pertama tadi malam. Dan perlu diketahui bagi kawan-kawan yang belum pernah mengikuti seri dari turnamen online Chess Champion Tour ini, permainan ini adalah permainan rapid dengan kontrol waktu 15 menit plus increment 10 detik. Alireza pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Carlsen pion E5, dan Alireza tidak melanjutkan langkah kuda F3 kawan. Dia bermain dengan langkah kuda C3, dibalas kuda F6, dan gajah C4. Vienna game atau pembukaan Vienna. Tentu kawan, bila kita disajikan permainan dengan pion E4, seringkali kita jumpai permainan Ruy Lopez ataupun permainan Italian game. Tapi Alireza mencoba bermain dengan variasi yang lain atau pembukaan yang lain. Tentu ini akan sangat menarik kawan. Gajah hitam C4 lanjut Carlsen. Pion D3 membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah berikutnya. Pion D6 juga membuka peta terang bagi gajah untuk pengembangan gajah berikutnya. Dibalas dengan pion F4. Langkah putih ini cukup umum kawan untuk menantang pion hitam. Bila tantangan diterima, hitam akan kehilangan kontrol di peta D4 serta peta F4 nanti. Dan tentu Magnus Carlsen tidak ingin kehilangan kontrol di F4 serta peta D4. Dia melanjutkan kuda C6. Kuda putih F3, sekarang pion A6, mungkin mempersiapkan pion B5 untuk mengancam gajah. Di sini Alireza menarik mundur gajahnya ke B3. Diagram permainan seperti ini kawan terakhir dimainkan pada tahun 1902. Sangat jadul sekali kawan, di mana hitam selalu membalas dengan langkah gajah ke G4 untuk mengepin kuda terhadap menteri. Dan satu permainan berakhir dimenangkan oleh putih, satu lagi dimenangkan oleh hitam. Dan di sini Carlsen bermain dengan pion H6 dan kita dapati diagram variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Alireza melanjutkan menteri ke E2. Gajah hitam ke G4 mengepin kuda. Pion F pukul pion E5, dipukul balik menggunakan pion D. Hitam masih tetap mempunyai kontrol di peta D4 serta peta F4 dengan pion pusatnya ini. Sekarang Alireza melanjutkan dengan gajah ke E3 menantang pertukaran gajah peta gelap. Tantangan ditolak, diblokade oleh kuda mengancam menteri. Menteri bergeser ke F2. Di sini putih juga mempunyai pilihan untuk pukul kuda ini menggunakan gajah dan terjadi pertukaran perwira di sini kawan. Gajah hitam akan mempunyai tempat di peta pusat memberikan ancaman bagi kuda. Kuda ini sementara akan ditawan. Walaupun pada posisi ini permainan pun masih cukup berimbang. Tapi variasi ini tidak disukai oleh Alireza. Dia menggeser menterinya ke F2 saat ada ancaman dari kuda hitam. Sekarang Carlsen menukarkan gajah petak terangnya dengan kuda, dipukul balik menggunakan pion. Dan sekarang putih mempunyai lajur G yang terbuka kawan bagi betengnya untuk menyerang pion atau memberikan tekanan di lajur G ini. Dibalas dengan Carlsen kuda lompat ke H5 ingin menempati peta F4.
Alireza rokade panjang, kuda lompat kembali ke F4, dan raja digeser ke B1, menempati petak yang lebih tertutup. Di sini Magnus Carlsen membuat taktik jual beli dengan langkah kuda pukul gajah di B3. Alireza tidak pukul balik kuda hitam menggunakan pion, dia memilih pukul gajah di C5, dipukul balik oleh kuda hitam, dan dipukul balik oleh Menteri Putih. Sekarang posisi Menteri Putih menghalangi atau menghadang pergerakan Raja Hitam yang ingin rokade pendek. Di sini Carlsen langsung menantang kembali pertukaran perwira. Kali ini pertukaran menteri langsung diterima, menteri pukul menteri, dipukul balik menggunakan pion C. Dan di langkah ke-17 ini kita sudah memasuki babak endgame, sebuah permainan endgame yang cukup dini kawan di langkah ke-17 ini. Sepasang benteng plus kuda. Materi cukup berimbang, tapi ada ketidakseimbangan posisi-posisi pion di sisi kiri kanan papan. Kita lihat saja apa yang terjadi, dan Alireza melanjutkan pion D4 menantang pion pusat hitam. Tantangan ditolak, Magnus Carlsen memilih rokade panjang. Benteng putih naik ke D2, mungkin berniat untuk menumpuk bentengnya di lajur pusat nanti. Dibalas Carlsen dengan langkah kuda ke E6 mengancam pion D4. Pion ini tidak ditukarkan dengan pion pusat atau didorong maju ke depan kawan, tapi di backup oleh Alireza dengan kuda ke E2, juga memberikan jalan bagi pionnya untuk maju ke depan nantinya kawan. Di sini Carlsen membalas dengan benteng H digeser ke F8. Pion D5 mengancam kuda. Kuda lompat ke G5 mengancam pion F3 di backup oleh benteng di D3. Kuda lompat kembali ke H3. Ingin menggarpu kedua benteng putih ini kawan, diantisipasi dengan benteng bergeser ke C1. Bersiap memberikan dukungan bagi pion C ini kawan untuk didorong maju ke depan. Pion F5 balas Magnus Carlsen menantang pion pusat putih, tantangan ditolak. Pion C4 lanjut Alireza. Pion F pukul pion E4, dipukul balik menggunakan pion F. Sekarang benteng hitam naik ke F2 menempati baris kedua pertahanan putih. Sangat kuat sekali kawan posisi benteng hitam di baris kedua pertahanan putih ini kawan, mengancam kuda serta pion. Dan di sini Alireza memainkan kuda lompat ke C3, merelakan pionnya dipukul oleh benteng hitam. Tentu saja Magnus Carlsen pukul pion H2 ini. Sekarang lihat kawan, Magnus Carlsen mempunyai dua pion bebas di sayap raja atau di sisi kanan papan ini. Akankah Magnus Carlsen berhasil mempromosikan dua pion bebas ini? Tentu biasanya Magnus Carlsen akan sangat mudah mempromosikan dua pion seperti ini. Kita lihat saja apa yang bisa diperbuat oleh Alireza di langkah-langkah berikutnya untuk membendung dua pion bebas hitam di sayap raja ini. Alireza melanjutkan pion C5 menantang pion hitam, tantangan ditolak. Carlsen memilih langkah kuda ke F4 mengancam benteng. Benteng turun ke D1, raja hitam bergeser ke B8, dan pion C6 lanjut Alireza menawarkan pertukaran pion. Tantangan ditolak, Carlsen menggeser bentengnya ke C8. Langkah menerima pertukaran pion ini kawan bisa saja dilakukan oleh hitam, tapi bukanlah pilihan terbaik di sini. Langkah benteng menggeser ke C8 ini adalah langkah terbaik memang dari hitam. Bila tantangan diterima seperti ini kawan, mungkin putih akan pukul balik. Selanjutnya akan menempatkan kudanya di peta D4 nanti untuk bertarung dengan kuda hitam. Dan di sini mungkin hitam akan bermain dengan raja ke C7, benteng putih digeser ke F1. Setelah pertukaran kuda nantinya di peta D4, benteng bisa naik ke baris pertahanan ke-7 hitam ini. Di sini hitam bisa memainkan bentengnya ke D4 untuk mengontrol peta D5 nanti, dan posisi hitam pun masih tetap baik-baik saja dan masih tetap unggul. Tapi di sini tadi kita lihat Carlsen menggeser bentengnya ke C8. Dan Alireza melanjutkan dengan langkah kuda ke A4, ingin melakukan ancaman di peta B6 nantinya. Atau juga membuka akses bagi bentengnya untuk membackup pion C6-nya ini kawan. Dan di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan benteng ke E2, ingin mengeliminasi pion E4 putih ini. Dibalas dengan kuda lompat ke B6 mengancam benteng, benteng naik ke C7, kuda ke D7 skak. Raja ke A7, dan benteng putih naik ke C4 melindungi pionnya.
Carlsen sekarang mempunyai keleluasan untuk mendorong pion di sayap raja. Kali ini pion H5. Beteng putih digeser ke G1 mengincar pion G7. Beteng maju ke G6 dan pion A4 balas Alireza. Pion H4 lanjut Carlsen ingin segera mempromosikan pion. Pion B4 balas Alireza dan pion B6. Memajukan pion satu langkah seperti ini kawan, agar nantinya salah satu pion putih ini didorong akan dibalas kembali mendorong pion hitam. Begitu juga bila pion B yang didorong, maka pion A yang akan didorong oleh hitam dan akan menjadi permainan tertutup di sayap menteri ini. Permainan berlanjut oleh Alireza, pion B5 tentu dibalas dengan pion A5 oleh Carlsen, dan sekarang Alireza mengorbankan kuda pukul pion E5. Jika pengorbanan kuda putih ini diterima oleh hitam kawan, selanjutnya pion putih akan maju ke D6 dan posisi dua pion putih ini sangat berbahaya bagi beteng hitam ini. Di langkah-langkah berikutnya pion ini sulit untuk dihentikan untuk promosi. Jadi Carlsen tidak menerima pengorbanan kuda putih ini. Dia bermain dengan pion H3 ingin segera mempromosikan pionnya. Beteng putih digeser ke H1 oleh Alireza menghentikan laju pion hitam ini. Pada posisi-posisi seperti ini kawan, posisi putih semakin lebih baik. Dia sudah bisa memperbaiki posisinya dan di sini Carlsen melakukan pengorbanan sementara kuda pukul pion D5. Jika pion putih pukul kuda hitam, maka putih akan kehilangan kudanya. Alireza memilih langkah kuda pukul pion G6. Sekarang satu pion hitam di sayap raja ini sudah tewas. Di langkah berikutnya putih tinggal mengeliminasi pion yang ada di lajur H ini. Dan Carlsen melangkahkan kuda ke peta E3. Sebuah langkah blunder. Engine atau pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah menggeser betengnya ke F7 kawan. Mengapa melangkahkan beteng ke F7 kawan? Mengorbankan kuda dipukul pion putih dan memberikan jalan bagi pion putih lainnya untuk segera promosi. Hitam bisa melanjutkan dengan beteng ke F2 kawan. Dengan taktik ini, hitam akan memperoleh kesempatan untuk bermain remis. Jika beteng putih pukul pion di H3 atau mendorong pionnya maju ke C7 kawan, hitam bisa melanjutkan dengan skak yang berulang untuk mendapatkan permainan remis. Beteng ke B2 skak, raja bergeser ke C1, beteng bisa digeser ke A2 memberikan ancaman skak mat di peta A1 ini kawan. Jika raja bergeser ke D1, bila ada ancaman skak di peta A1, beteng bisa menutupnya. Beteng hitam tinggal melakukan skak berulang kawan, dan akan terjadi repetitive move nantinya, dan permainan otomatis berakhir remis. Tapi pada posisi seperti ini tadi, mungkin Magnus Carlsen sudah di ujung-ujung waktunya. Dia melangkahkan kuda ke E3, dimanfaatkan oleh Alireza dengan langkah beteng bergeser ke C3. Menghindari ancaman dari kuda hitam juga memberikan tekanan pada kuda, juga persiapan untuk pukul pion di H3 di langkah berikutnya. Dan kembali Carlsen melangkahkan kudanya ke G4. Putih tidak langsung pukul pion hitam ini kawan, dia melangkahkan kuda ke F4 mengancam beteng terlebih dahulu. Beteng pukul pion E4, kuda lompat ke D5 mengancam beteng. Dan kuda hitam lompat ke F2 memberikan ancaman bagi beteng putih juga melindungi pion H3-nya. Di sini Alireza lebih memilih pukul beteng di C7, kuda hitam pukul beteng di H1 dan beteng pukul pion H3. Magnus Carlsen pun menyerah. Selain membuat ancaman bagi kuda hitam ini kawan, beteng putih siap ditempatkan di peta H8 memberikan ancaman skak mat berikutnya. Dan apabila permainan dilanjutkan, mungkin akan terjadi seperti ini kawan. Beteng hitam ke E1 skak, raja ke B2, beteng E2 skak, raja ke C3, dan beteng bergeser ke E7. Mengancam kuda putih juga menghadang pergerakan pion di lajur C nantinya. Di sini kuda putih lompat ke D5 mengancam beteng. Setelah beteng bergeser mungkin ke G7, beteng putih akan pukul kuda hitam. Dan Carlsen pun sudah tidak mempunyai kesempatan lagi berharap remis apalagi menang. Oleh karena itu pada posisi ini kawan, saat pion hitam ini dipukul oleh beteng putih, Magnus Carlsen pun menyerah. Ternyata Magnus Carlsen tidak berhasil mempromosikan dua pion bebasnya tadi kawan di sayap raja. Inilah kawan di mana pertandingan pertama Magnus Carlsen kalah atas Alireza semalam.
Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Nanti sore kita akan lanjut satu game lagi kawan untuk membahas salah satu partai yang terjadi semalam. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.